pujimu, kau bertata di atas pujian. Saat hambamu, Rohmu bekerja, saat pujimu, kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat kamu, Rohmu bekerja, saat pujimu, kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran. Ku angkat hatiku, ku pandang saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu terpujilah Engkau selamanya. Terpujilah Engkau selamanya Tuhan. Syukur bagi-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau.
kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Rindu selalu bersama-Mu, rindu selalu bersama-Mu, kekal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu. Tak ingin ku terpisahkan dekat dengan-Mu, itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Sekali katakan, rindu selalu bersama-Mu Tuhan, rindu selalu bersama-Mu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu. Tak ingin ku terpisahkan dekat dengan-Mu, itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Nikmati Kau Tuhan, keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Oh
kasih-Mu selalu baru di dalam hidupku. Tiada alasan untuk tak memuji-Mu, sebab pekerjaan-Mu nyata dalam hidupku. Hari demi hari rasakan kasih-Mu lalu baru di dalam hidupku. Tiada alasan untuk tak memuji-Mu, sebab pekerjaan-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau memuji-Mu, Allah yang kudus, ku mau menyembah-Mu dengan segenap hati. Ku angkat tangan bersyukur buat pekerjaan-Mu. Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat penuh. Engkau Allah yang memerintah, Engkau Tuhan Allah yang maha. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, Allah yang kudus, ku mau menyembah-Mu dengan segenap hati. Ku angkat tangan bersyukur buat pekerjaan-Mu. Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat penuh. Engkau Allah yang memerintah, Engkau Tuhan Allah yang maha kuasa. Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat penuh. Engkau Allah yang memerintah, Engkau Tuhan Allah yang maha kuasa. Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat penuh. Engkau Allah yang memerintah, Engkau Tuhan Allah yang maha kuasa. Engkau Tuhan Allah yang maha kuasa. Engkau Tuhan Allah yang maha kuasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari. Oh, silakan Tuhan kembali mengajari kami lewat persekutuan. Boleh mendapatkan hidup. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Baik, shalom semua, selamat pagi. Shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semua. Oke. Baik. Puji Tuhan. Haleluya. Ada di radio? Oke, salam yang di radio.
Oke. Baik, ada yang mau sharing pagi ini? Nggak ada. Studio. Oke, mari kita mulai. Pada kemana semua orang? Oke. Baik. Memiliki sikap sangatlah penting selama proses Tuhan menyempurnakan manusia. Ya, kita ini kan lagi ya. Jika engkau tidak meragukan satu langkah pun dari pekerjaan Tuhan, jika engkau memenuhi tugas manusia, jika engkau dengan tulus menjunjung tinggi apa yang Tuhan minta untuk engkau lakukan, yang berarti engkau mengingat nasihat Tuhan dan apapun yang dia lakukan sekarang, engkau tidak melupakan nasihatnya. Jika engkau tidak melakukan pekerjaannya, mempertahankan sikapmu, menegakkan kesaksianmu, dan menang di setiap langkah, pada akhirnya engkau akan disempurnakan oleh Tuhan dan dijadikan seorang pemenang. Oke ya. Jadi penting sekali pertahankan sikap. Oke. Jika engkau mampu berdiri teguh melewati setiap ujian Tuhan dan engkau tetap bisa berdiri teguh sampai akhir, engkau adalah seorang pemenang dan engkau adalah seorang yang telah disempurnakan oleh Tuhan. Yang telah disempurnakan oleh Tuhan. Jadi telah disempurnakan maksudnya bukan sudah sempurna gitu. On progress. Jadi kesempurnaannya justru ketika kita mempertahankan sikap kita, mengikuti nasihatnya, mendengarkan nasihatnya dan mengikutinya gitu ya. Percaya penuh kepada pekerjaannya. Nah, gitu. Intinya gitu, kita mesti keluar dari memperhatikan diri kita. Gitu. Masalah kita di situ. Makanya jadi kalau dikatakan bertobatlah, berhentilah mengasihi Tuhan dengan gagasanmu. Berhentilah memuaskan Tuhan dengan gagasanmu. Oke? Jadi sering sekali saudara, firman Tuhan atau suara Tuhan itu bertolak belakang semua dengan gagasan kita. Perhatikan baik-baik ya. Sering sekali cara penyelesaian Tuhan atau pekerjaan Tuhan itu bertolak belakang dengan cara kita. Jadi bertobatnya itu sebetulnya di situ. Itu ya. Jadi kalau dikatakan misalnya kita salah, kita melakukan kesalahan menurut kita. Lalu kita ingin ketika Tuhan bilang, oke, sekarang sudah lupakan semua. Bisakah kamu datang kepadaku tanpa membawa masalahmu? Itu sikap loh ketika kita mendengarkan perkataan itu. Kan segala kekhawatiran kita itu pasti menguasai pikiran kita. Makanya saya katakan, kenapa orang tidak mau lepas dari khawatir? Karena khawatir itu enak. Gitu ya. Jadi ketika dikatakan, kenapa?
Kamu ada masalah? Ada masalahnya? Keren ya. Ini kita, jadi ketika dikatakan kita itu disempurnakan itu apa ya? eh Bertolak belakang sekali dengan eh, segala usaha kita. Oke, jadi ketika dikatakan jangan khawatir gitu, bisakah kamu datang kepada, ya kan, secara pribadi ketika saya ikut dia, bisakah datang? Ya, oh gitu. Jadi karena selama ini saya sudah capek, gitu kan, capek lah gitu. Kan saya bertengkar terus dengan Tuhan. Kenapa sih aku nggak kerja aja? Gitu kan. Lalu kan kayak gitu. Jadi langsung kita disasar ke pusatnya gitu. Jadi maksudmu aku memelihara kamu hanya dengan kamu itu bekerja membanting tulang? Apa hanya dengan kayak gitu? Bukankah kalau kamu terus dengan caramu seperti itu, kamu tetap tinggal dalam gagasanmu? Oke. Jadi pengalaman saya itu sangat pribadi sekali. Langsung nyasar. Gitu. Langsung apa namanya? Nusuk. Jadi saya sudah capek gitu. Saya selalu menantikan mujizat. Saya selalu menunggu Tuhan melakukan sesuatu. Tiba-tiba terjadi mujizat. Ternyata masalahnya adalah cuman mendengarkan setiap perkataan Tuhan. Dengerin baik-baik. Pelajari detailnya. Makanya benar-benar sampai kita itu harus berhenti dari segala usaha kita. Musuh kita di saat-saat itu adalah berusaha. Itu musuh kita. Kenali musuhmu. Oke. Jadi si jahat itu akan berusaha terus membuat kita itu mencari jalan keluar. Itu salahnya. Nggak bisa tenang jadinya. Bisakah kamu datang kepadaku dengan tidak membawa masalahmu? Oh, terus? Karena itu sangat mengganggu. Itu kan pelajaran sebetulnya sederhana sekali. Tapi sulit untuk dilakukan. Karena entah kenapa saudara, kekhawatiran itu seperti satu barang yang indah. Gitu. Ketakutan itu takut kehilangan nyawa, takut dibully orang, takut dikata-katain orang, takut dikatakan ternyata dia begini begini begini, ternyata begini, ternyata kayaknya itu lebih indah daripada Tuhan. Itu loh maksudnya. Jadi Tuhan itu kayak diduakan gitu, tapi diduakan dengan sesuatu yang ini, gitu ya. Dengan sesuatu yang sangat jelek gitu loh. Ada dulu kayak gitu. Jadi eh, ketika ya, ketahuan kalau istrinya selingkuh gitu kan, dia cerita gitu kan. Iya, kalau dengan eh, kalau dengan laki-laki yang lebih ganteng dari saya, oke lah, gitu katanya. Gitu. Jadi dibandingkan katanya dengan siapa istrinya itu ini gitu. Ini sudah jelek sudah apa gitu loh. Jadi rasanya gimana? Nah, kira-kira kayak gitu gitu. Jadi kayak iya, kau ini. Jadi kayak
apa ya, kayak tertarik kepada sesuatu yang waduh sangat jelek sekali dari Tuhan gitu. Maksudnya kita perhadapkan dengan keadaan gitu. Kan kalau aku katakan, kalau kamu perhatikan jangan kamu khawatir. Kalau kamu tidak khawatir, maka segala sesuatu dalam diriku itu tidak bisa, sampai tidak ada yang bisa menahannya. Sampai iblis itu yang mencurinya daripadamu, apa yang pernah dia curi daripadamu. Ketika engkau bisa menjaga dirimu tidak khawatir, tidak takut, sampai dia itu kelimpungan gitu. Nggak bisa dia menahannya gitu. Nah kira-kira kayak gitu gambarannya gitu. Tapi kenapa kamu sulit sekali gitu. Iya tapi dia ini gimana. Nah kita pikirin terus gitu kan. Lah kok kamu gak percaya sama aku sih. Kok sulit sekali kamu apa namanya melakukan perintah yang sederhana itu. Kok sulit sekali kamu taat gitu. Kenapa kamu gak belajar taat itu dari hal yang kecil itu. Kenapa kamu tidak menemukan kebenaran. Kenapa firman itu tidak menjadi kebenaran bagimu. Kenapa kebenaran itu tidak memerdekakan kamu. Kenapa kamu terus cari jalan keluar. Dan kamu akan tersesat karena iblis selalu memberikan jalan keluar. Ya. Jadi pertahankan sikap. Jadi kalau apa ya? Kalau merenungkan perjalanan ini gitu. Apa sih yang ingin kau capai? Apa kamu pikir aku puas, aku bisa dipuaskan dengan segala upayamu ingin memenangkan jiwa, berbuat baik pada orang, ingin apa punya cita-cita luhur gitu. Apa kamu pikir aku bisa dipuaskan dengan itu? Jadi selama ini ketika kita itu dihakimi, tujuannya adalah kenalilah kerusakan. Kerusakan kita itu sampai membuat kita itu jelek gitu di hadapan Tuhan. Jadi yang paling itu saudara ya, yang paling menderita itu adalah orang yang sudah menderita untuk Tuhan, tapi masih terus ingin dilepaskan dari penderitaannya itu gitu. Ingin apa namanya? Kapan kau balas? Kapan kau buat perbedaan antara orang fasik dengan orang benar gitu. Selalu gitu saudara. Itu yang paling menderita. Jadi ketika dia lihat kayak nggak ada pertolongan gitu ya. Ini bukan, dia sudah bukan masalah penghidupan lagi orang itu. Tapi ketika dia beritakan Injil, lalu ditangkap, dimasukkan penjara gitu kan. Tapi itu pun rasanya nggak diperhatikan oleh Tuhan. Kayaknya dia nggak menemukan Tuhan gitu. Dia rela menderita gitu. Tapi saudara, penderitaannya itu apa ya? Salah menilai Tuhan gitu loh. Jadi penderitaannya itu apapun, dari firman Tuhan katakan, apapun nanti penderitaanmu jadi sia-sia gitu. Waduh udah menderita karena pekerjaan Tuhan, karena melakukan segala sesuatu untuk Tuhan gitu ya. Misalnya kayak kita ini tadi, ya kan? Kita sudah terus ikut dari awal gitu. Kita apa? Bertahun-tahun gitu. Mau 15 tahun nanti tanggal seminggu nanti ya.
besok setahun gitu kan. Tapi rasanya saudara, bukan makin bertambah, makin berkurang gitu ya. Sampai rasanya eh, mau tinggal, ya nggak tahu lagi lah. Nah, jadi saudara, kadang kita selalu membandingkan diri kita dengan orang lain. Gitu. Kita tahu lah dalamannya yang lain. Tapi rasanya kok itu diberkati, kok nyata rasanya gitu. Sementara kita menunggu terus gitu. Kapan jiwa-jiwa datang, ketika datang, tidak datang lagi gitu kan. Nah, jadi saudara, eh, ketika kita dengan terus sikap seperti itu rasanya saudara, itu semua penderitaan itu rasanya nggak ada dihitung gitu. Dan kalau kita terus punya sikap seperti itu, waduh betapa menderitanya kita. Sudah menderita, tapi nggak dianggap gitu. Malah kita dikatakan itu pembuat kejahatan katanya. Kita sudah tulus, kita sudah meninggalkan cara-cara dunia dan segala macam gitu kan. Tapi nggak dianggap. Kita dicuekin malah gitu. Kita malah dianggap, kita malah rasanya mau diusir oleh Tuhan gitu. Karena apa? Kita terus mempertahankan cara kita berpikir. Cara yang lama. Sampai kadang-kadang, ya gimana sih sebetulnya Tuhan? Kita selalu gini, apa salahku Tuhan? Apa salahku? Apa salahku? Ayub itu kayak gitu loh. Tersisa sekali dia sampai emosi dia sama teman-temannya yang datang gitu. Apa salahku? Apa salahku ketika disasar gitu. Kita pun sering kayak gitu saudara. Kita banding. Kok rasanya orang fasik itu kok senang selamanya gitu. Padahal tahu gak saudara? Hanya dengan ketika kita menenangkan hati kita di hadapan Tuhan. Hanya dengan menganggap apa sih yang mau kamu cari? Kamu cari pujian dari manusia. Kamu mau supaya dilihat orang itu, wah dia baik, dia ini. Itu yang kamu cari kak. Oh dengan kamu menganggap kamu sudah bisa menjaga hidupmu, itu sudah memuaskan hatiku. Oke, memang betul kamu mesti menjaga dirimu, menjauh dari kejahatan. Gitu. Tapi sesudah engkau capai itu, coba perhatikan, emang sudah gimana kalau kamu sudah jadi baik? Kalau kamu sudah jadi lembut, emang sudah jadi gimana? Apa? Kamu bangga dengan itu? Oh, kalau kamu punya pelayanan besar, banyak jiwa-jiwa, apa? Kamu bangga dengan itu kah? Kamu nanti mau nganggap itu. Jadi ketika nanti kamu datang kepadaku, seperti yang dipikiranmu. Jadi nanti ketika aku menghadap sama Tuhan, Tuhan akan bilang sama aku, mana pekerjaanmu? Wah, itu di pikiran. Jadi kamu bawa itu pekerjaanmu itu sampai kamu mati. Kamu bangga-banggain itu. Lalu kamu mau nagih kepada Tuhan. Mana upahku Tuhan? Itu kan yang mau kamu bawa? Standar keberhasilan Tuhan dengan manusia sangat jauh sekali berbeda. Makanya saudara, ketika Yesus naik di atas kayu salib itu, oke, dia itu jadi tulisan yang di atas itu, kan itu kayak ejekan loh saudara. Iya, inilah raja orang Yahudi. Tapi rakyat
tidak pernah mengakui dia sebagai raja. Itu di situ di atas. Dia disalibkan di sana dengan telanjang. Itu dekat dengan kota. Itu kan di ayat firman Tuhan itu dikatakan. Jadi dijadikan tontonan. Ya. Jadi mereka itu merasa puas sekali gitu. Bayangkan saudara, ahli-ahli Taurat itu dengan bangga melakukan itu. Padahal mereka lupa. Jadi waktu mereka itu, rasanya mereka begitu, wih kalau sudah mati dia ini, amanlah kita. Kita terus akan menjalankan. Wah bait suci kita. Akan tetap megah gitu. Itu pikiran mereka. Tapi apa yang terjadi? Justru itulah malapetaka bagi mereka. Bayangkan betapa kerasnya hati mereka. Tapi tahukah saudara? Mereka yang sudah menolak Tuhan itu, justru mereka menganggap diri mereka telah melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Dengan membunuh Yesus, mereka berpikir mereka sedang menyenangkan hati Yahweh mereka. Iya. Padahal iblis benar-benar bilang sama mereka. Tuhan benar-benar bilang sama mereka. Kamu bapakmu itu bukan Abraham. Iblislah yang jadi bapak. Iyalah saudara. Sering sekali saudara kita membuat perisai kita sendiri. Padahal Tuhan bilang jangan takut. Akulah perisaimu. Tapi kita membuat perisai itu bolong saudara. Sehingga segala panah daripada si iblis itu langsung kena kita. Kita gak percaya kalau Tuhan perisai kita. Kan firman-Nya bilang, segala kutuk yang menimpa engkau, itu telah menimpa Tuhan. Kita mau menolong Tuhan. Tapi itu kehancuran bagi kita. Permasalahan kita adalah gini. Si iblis itu selalu menawarkan berkatnya. Selalu menawarkan jalan keluar. Waktu kita mengikuti jalan keluarnya, matilah kita. Itu yang membuat kita itu, membuat Tuhan itu menjadi tak berdaya. Tapi ingat, dia tetap melakukan pekerjaannya. Sekalipun kita menolak dia. Oh dia tetap gak peduli walaupun engkau menolak dia, walaupun engkau mencuekin dia. Gitu. Walaupun engkau tetap dengan gagasanmu, dia tetap bekerja. Dia menyingkirkan satu demi satu tanpa engkau ketahui. Iya. Aduh, saudara, kalau nanti saudara itu semakin mengenali Tuhan itu ya, yang saya katakan tadi, Tuhan yang sejenis seperti itu ya. Aduh, saudara kita ini kayak merasa bersalah kali sama dia gitu. Iya. Apa? Gak mungkin ada orang seperti itu gitu loh. Gak mungkin ada Tuhan seperti itu, kira-kira kayak gitulah gitu. Gak ada. Sudah kita cuekin dia. Sudah kita itu terus dengan gagasan kita. Tapi dia terus masih bekerja.
sekalipun cintanya dia bertepuk sebelah tangan. Iya. Dia datang kepada milik kepunyaannya, tapi milik kepunyaannya tidak menerima dia. Oh Tuhan, aku telah menjadikan Engkau Tuhan dan Juru Selamatku gitu. Aduh, kamu perhatikanlah, gak usah lah aku. Itu gampang ajanya itu. Tuhan, kan aku sudah berdoa, aku sudah mengandalkan Engkau, aku sudah beriman, aku sudah membuat diriku tidak khawatir. Tapi mana? Gitu terus saudara. Mana? Mana pertolonganmu? Jadi rasanya saudara, setiap kali Tuhan ingin menolong kita, tapi terhambat oleh gejolak yang tadi gitu, nggak bisa ngalir dia. Jadi kayak kita stop, kayak kita hentikan terus saudara. Airnya sudah mau ngalir gitu kan. Kita itu dengan kekhawatiran kita, entah dari mana saudara. Tertutup aja semua. Malaikat sudah mau datang menolong gitu. Itu tuh kayak tertutup aja semua saudara. Sudah rasanya pun udah berkali-kali pun kayak gitu, tetap masih kita kayak gitu saudara. Aduh. Kalau saya tidak perhatikan perkataan Tuhan yang ke saya secara pribadi ya, sampai kapan kamu terus begini? Saya masuk ke kamar, Tuhan jawab, oke. Selalu dikatakan, diakhiri dengan itu. Saya ngerti kan? Oke, jalan. Lolos lah gitu kan. Ada satu dua pertolongan gitu kan. Tapi masih sulit makan gitu kan. Oke, lolos. Lolos rumah gitu kan. Oke, gitu kan. Terus yang lain lagi, ini lagi. Terus, wah waktu itu, oke, saya datang ke gereja. Pulang, datang gitu kan. Sampai kapan kamu terus begini? Gitu lagi kan. Terus lagi, saya nggak berani ini lagi ya. Sampai saya nggak berani lagi berdoa gitu. Karena perasaan saya sia-sia ini kalau saya berdoa itu. Karena sudah nggak ada lagi pertolongannya, mujizatnya nggak ada lagi. Gitu. Mukanya saya murung gitu kan. Dilihat itu kan, aduh udah rasanya doa, pertolongan datang gitu kan. Setelah itu nggak ada lagi gitu. Selalu dengan gini, berkali-kali itu panjang saudara. Saya itu nggak ngerti. Tapi saya selalu dengarkan di akhir, entah dari mana itu suara gitu. Sampai kapan kamu terus begitu? Sampai udah jengkel sekali itu saya, ini tangan saya ke atas gitu, marah rasanya gitu. Dengan satu perkataan lagi saya nangis gitu, saya meleleh gitu, rasanya gimana gitu ya. Saudara, kalau kita katakan Tuhan itu sangat nyata, pertahankan sikap. Jangan ini lagi saudara, jangan lagi mengatakan, kalau engkau nyata, manalah, manalah buktinya gitu. Kau biarkan aku kayak gini. Yang menghadapi itu semua akunya, bukan Tuhan katanya. Iya, tapi berarti kan kamu tidak tidak percaya kalau Tuhanlah perisaimu. Loh, aku yang menghadapi. Nah, oke lah, jadilah seperti yang imanmu. Saudara, kadang dengan kayak gitu ya, ketika kita melihat hidup kita gitu ya, nggak lolos-lolos dari situ ya. Di mana masalahnya Tuhan? Tuhan itu sampai gini saudara, sampai dia itu, iya, kamu berani lagi ngomong kayak gitu, di mana masalahnya? Kamu itu kok, piye?
Aku bilang nanti kamu bodoh, kamu tersinggung gitu. Tapi memang kenyataannya begitu. Kok kamu masih berani bertanya? Jadi salahnya di mana? Kok kamu ini gak mudeng-mudeng sih? Salahmu di mana gitu? Salahmu cuma satu. Kamu itu khawatir. Ya gimana gak khawatir? Cobalah gimana gak khawatir? Orang cuma dibilang jangan kamu khawatir. Ya tapi saya sudah rasain, sudah ditekan dengan ini semua. Cobalah lihat ini. Emang apa itu semua? Kira-kira siapa yang mengajukan itu semua? Bukankah bapaknya mereka? Kamu gak percaya ya? Semua sudah kubayar ini. Sudah kubayar semua ini. Kamu gak percaya ya? Semua utangmu ini sudah kubayar gitu. Sudah kubayar ini, sudah kubayar. Makan aja kamu habis di kantin itu. Sudah kubayar sama uang ini. Sudah kubayar sama si ibu kantin. Kira-kira kayak gitu loh gambarannya. Iya, ibu kantin itu ngajuin ini loh, utangmu ini. Dan sudah ada perjanjian kalau utangmu ini sekian kamu sudah harus bayar sekian. Kan kalau kita utang di warung itu kan kayak gitu kan. Kita ambilin aja gitu. Kan itunya kan selalu lebih mahal kan kalau kita dulu. Kalau sekarang sih sudah itu di situ. Tidak ada utang. Kayak gitu sudah sering sekali. Kalau di warung gitu. Itu kan saudara, kami nggak pernah utang di warung saudara. Utang 500 perak aja lupa bawa uangnya. Wah itu rasanya habislah. Gitu. Sama istri saya gitu ya. Nah ada sejarahnya itu. 1000 perak aja utang di warung itu. Nggak mau gitu. Iya. Tapi saya kasih contoh ini saudara. Iya tapi dia nagih gitu loh. Iblis ini nagih gitu. Anak buahnya itu nagih dengan ancaman-ancaman gitu. Kamu gak percaya sudah kubayar itu. Itu loh maksudnya. Sudah kubayar di awal. Iya tapi tagih gitu. Oke. Karena kesalahanmu kan. Oke. Tapi gini loh. Dengerin ya. Walaupun kesalahanmu, aku sudah tanggung. Anakku, kasihan. Terus gimana dong? Sudah, dengarkan firmanku. Hadapi saja. Aku yang ada di depan. Kamu tidak perlu takut untuk apa yang kamu ucapkan. Karena tepat waktu kamu ditanya, aku yang akan menjawab. Buktikanlah. Iya. Aduh, rasanya gimana ya kalau Tuhan datang seperti itu. Jangan takut terhadap segala intimidasinya dia. Jangan takut terhadap orang. Jangan takut terhadap iblis yang hanya bisa membunuh tubuhmu itu. Lebih takutlah kepada Tuhan. Yang bukan hanya bisa membunuh tubuhmu, tapi juga melemparkan jiwamu itu ke neraka yang bernyala-nyala. Iblis gak bisa, gak ada haknya. Dia cuman menuduh, tapi aku itu menyelamatkan. Dia itu membinasakan, tapi aku itu berikan kamu hidup. Jadi kalau kamu sekarang mukamu sudah jelek, sudah kayak orang gila, sudah stres gitu. Lalu aku datang. Apakah aku harus memohon kepadamu supaya engkau
Mau percaya kepadaku? Ngeri kali lah kau. Ngeri kali kau bah sama aku bah. Gitu. Kira-kira kayak gitu loh Tuhan itu bah. Iya. Ngeri kali kau bah gitu. Kau biarkankah kasihku ini bertemu sebelah tangan? Apa yang ku minta darimu? Apakah aku minta engkau, engkau harus berpuasa 40 hari 40 malam supaya pertolonganku datang kepadamu? Apakah aku minta engkau berdoa sampai jungkir balik, sampai kepalamu di bawah, kakimu di atas gitu? Tapi iblis menyuruh kamu kayak gitu loh. Lalu kamu mau kayak gitu? Iya tapi gimana, yang namanya kan utang harus bayar misalnya kayak gitu kan. Bilang aja sama dia. Nah kalau gitu, bilang aja sama dia. Ku bayar kau semua. Bilang aja. Berani gak kau? Tenanglah kau. Ku bayar kau semua. Bapakku sudah bayar. Bilang aja kayak gitu. Berani gak? Berani gak kamu bilang sama dia? Bapakku sangat kaya. Ini kecil kali hutangku ini. Nah, engkau berani mengatakan seperti itu. Sudah lihat. Karena memang engkau berkuasa. Engkau anakku. Kalau engkau anakku, aku berikan engkau kuasa untuk memakai namaku. Ingat dulu saudara, kalau kita punya teman ini kenalan itu kan, polisi gitu kan, yang dulu itu kan, saudara ingat itu? Dia sudah terdesak sekali saudara. Ingat motor yang dulu, kisahnya itu kan seru kan, itu motor yang dulu itu. Mati platnya gitu kan. Bayangkan saudara, saya bawa itu tiap kali lewat dari depan gereja kita dulu gitu. Kali itu disaksikan mereka, lihat tuh yang keluar dari Tabga itu. Wah, dia lihat barang-barang itu penuh semua saudara. Mungkin jadi bahan ejekan kan? Tapi saya jalani. Ketika ditangkap gitu kan. Wah, itu pertama kali saudara saya pakai itu karena nggak tahu gimana dulu itu ya. Jadi ada nomor teleponnya. Pas dia waktu itu Wakalantas itu. Kan saya benar salah tuh. Ya kan ditangkap, mati surat-suratnya gitu kan. Mati, simpun nggak ada lagi, udah mati juga gitu kan. Wajar kan saya dihukum gitu kan. Wajar kan. Tapi saudara, satu kali itu saya pakai nama itu. Saya telepon nomor itu. Saya kasihkan ke polisinya kan. Iya kan? Kira-kira kayak gitulah saudara. Ketika kita menghadapi siapapun yang menagih kita. Kayak gitu. Tapi kita selalu kayak gini. Kita selalu pikir kita yang punya hutang gitu loh. Karena dia bilang pakailah namaku katanya gitu loh. Siapa bapakmu itu? Ya bapakku yang di sorga. Bilang aja kayak gitulah gitu loh. Sebab kata dia, kata bapakku itu, dia sudah bayar semuanya katanya. Kan itu kan kalau mereka mendengarkan, ya kamu harus bayar gitu. Iya. Jangan pikirkan gini, jangan langsung pikirkan apa yang mau dilakukan. Itu membuka celah gitu.
Makanya kan kalau sudah lihat kan, ketika saya menghadapi yang saya bilang, yang dia bilang preman itu kan, itu saya ketawa loh ketika diajak dia saya berantem itu. Saya ketawa loh, dalam itu saya benar-benar ketawa saudara. Entah kenapa saudara. Bodoh kali kamu. Saya pikir dalam hati. Itu saya lihat, Om Tuin aja sudah bilang sama saya. Wah aku udah siap-siap bang. Saya ingat bos saya dulu ya. Ketika diangkat, oh ternyata bos saya ternyata sudah ada di situ ternyata. Mereka takut, mereka di belakang waktu yang saya bilang, yang keras saya diangkat sama yang orang tinggi besar itu ya. Lalu dia bilang sama saya gitu kan. Ya, waktu dia datang, oh iya waktu itu ini yang ada pertama istri bos saya, tapi tidak berapa lama saya datang gitu kan. Jadi saya yang menghadapi kan. Jadi dia bilang sama saya, tahu nggak Lin? Saya sudah siap berhenti di belakang katanya. Dia apa-apain kamu, saya sudah siap. Saya ingat juga untuk gitu ya. Dia ngomong kayak gitu. Saya lihat juga teman kita yang sudah pindah ke Tiban itu, dia bilang, saya lihat mukanya udah pucat saudara. Tapi pada waktu itu saudara, bukan, saya nggak tahu ya. Tapi ternyata itulah perlindungannya gitu. Kan tidak berapa lama setelah itu kan, dia itu benar-benar mereka, wah terjadi pertengkaran hebat kan, mereka suami istri itu. Karena memang saudara cara dia itu saudara, itu benar-benar apa ya, dia sudah numpang di situ juga kan. Terus dia jual listriknya itu saudara, wah nggak ketulungan, pakai sedikit aja gitu. Memang bukan nggak ada urusannya sama saya kok gitu. Urusan sama yang punya ruko gitu kan. Saya benar dalam keadaan itu. Tapi ketika ditantang itu kelahi gitu, saya bisa ketawa loh. Bodoh kali kamu. Masa ngajak saya berantem? Badanmu kayak gitu besar. Kamu gak lihat lawan ya siapa gitu. Gak bodoh kamu nantang orang yang gak sepadan dengan kamu jauh gitu. Kira-kira kayak gitu loh. Salah-salah kita kan. Tapi Tuhan bilang, udah, aku yang tahu kesalahanmu. Tapi kita tetap mau. Itu nggak lawan yang sebanding dengan engkau. Jangan dilawan. Jangan dilawan. Jangan engkau bereaksi. Perhatikanlah cara pandangmu kepadaku. Perhatikanlah sikapmu selalu ketika engkau datang. Ketika ada firman Tuhan setiap pagi, dengarinlah. Lupakan semua masalah dari pikiranmu, dibuang semua. Buang dulu. Kalau engkau nggak buang, gimana pun engkau nggak bisa datang di sini. Nggak boleh ada yang punya masalah di sini. Kira-kira kayak gitu. Ketika engkau mendengarkan firmanku, sedikit pun nggak boleh ada masalah dalam dirimu. Firmanku itu ada kehidupan di dalamnya. Di dalam firmanku itu ada kemerdekaan. Jadi kalau ada orang yang tertekan, firmanku itu langsung nyasar dia. Pilihan cuma satu, kamu buang masalahmu atau kau keluar dari sini. Kira-kira kayak gitu loh. Jadi kalau engkau datang di sini, kamu mesti tenang. Jangan pikirin gini. Dia bilang, gimana mau tenang? Sudahlah. Lawan lagi kamu kan? Tenang, makan. Udah. Lagi makan tuh makan. Nikmati aku. Mari kita cerita. Dengerin dia cerita gitu loh.
Dia akan cerita kayak gini. Nah, tahu nggak kau? Dulu ketika semua kalian ini belum ada. Itu saudara. Tentu cerita gitu. Maksudnya supaya kita itu ngikut gitu loh. Kita dengerin ceritanya dia gitu. Terus habis itu gitu-gitu ya tuh. Terus gimana terus? Iya, dulu gini. Dia ceritakan. Dia bisa ceritakan semua, saudara. Udah, masalahmu itu simpan aja gitu. Tidak layak diceritakan itu di sini, gitu loh. Kira-kira kayak gitu loh kalau kita lagi makan. Aku benci dengerin itu. Kalau kamu dengerin, kamu ceritain itu, kayaknya kamu itu mengundang iblis itu dulu ada di sini gitu. Si pembuat masalah itu nggak boleh ada di sini. Si pemberontak itu nggak boleh ikut makan di sini. Jangan kamu bawa dia. Kira-kira kayak gitu. Kamu berhak bilang dia kamu nggak boleh datang ke sini. Jadi ketika engkau datang menghadapku, ketika aku undang engkau mesti pakai pakaian pesta. Pakaian pesta itu adalah sukacita. Engkau merdeka, engkau bebas, engkau sudah diselamatkan. Gak ada noda-noda dosa di sana gitu. Tapi aku masih kayak gitu, kok masih ini. Jangan sebut-sebut itu di sini. Dengerinlah dia cerita. Tundukkan hatimu. Pusatkan perhatianmu mendengarkan dia. Tahu dirilah. Jadi jangan buat masalahmu itu menyusahkan pikiran Tuhan gitu. Ayo kita makan nih. Dengerin aku ucap. Cara dia. Waktu dia bicara, saudara ya. Suara hujan kedengaran kah? Kedengaran kah suara hujan? Oh tidak, tidak ya. Saya yang harus kencangin suara saya. Saya nggak dengar. Baik. Nanti kan ya, baik-baik ya. Karena dengan ini nanti saudara akan lihat tanah perjanjian. Satu apa ya? Satu tempat perlindungan bagi kita. Di mana Tuhan sediakan segala sesuatu di sana. Dengan engkau memperhatikan ini, lihat. Saudara, ketika Tuhan itu membangun kerajaannya Daud, bayangin saudara, waktu Salomo itu seluruh dunia bergerak. Padahal belum seperti sekarang loh saudara, viral saudara, belum. Tapi bisa seluruh dunia datang. Dan Yesus juga mengatakan seperti itu kok. Gunung, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Jadi waktu saudara mendengarkan firman, lihat, mendengarkan dia cerita. Ingat tadi yang sudah saya katakan itu kan? Semua itu kan gak masuk logika kan manusia kan? Masa sih? Iya nyata. Kalau engkau mengakui kedaulatan Tuhan, artinya apa buktinya kalau engkau mengakui kedaulatan Tuhan? Apa buktinya? Pasti Tuhan akan menyatakan dirinya. Itulah buktinya. Tapi jangan tunggu. Karena firman-Nya mengatakan, aku ada di situ. Jadi kalau aku ada di situ,
Sekarang aku nunggu. Aku diberikan kesempatan enggak? Memang aku berkuasa, tapi aku nggak bisa melakukan apa-apa. Karena masih aku lihat kamu terus yang kerja. Aku nggak bisa lakuin apa-apa. Kalau kamu bekerja, kamu kan bodoh. Kalau dibandingkan dengan aku, kamu kan selalu gagal. Kamu kan nggak punya hikmat. Kan aku yang punya. Gagallah kamu terus. Itulah buktinya. Tapi sudah aku serahkan kok. Engkau tuh bekerja. Tapi aku nggak bisa kerja. Kenapa? Kekhawatiranmu tetap ada. Nggak bisa kamu blok aku. Kamu buat tanganku itu lumpuh. Jadi aku nggak bisa ngapa-ngapain. Engkau kan maha kuasa. Iya, kamu itu maha kuasamu yang kamu pikirkan itu beda. Masa sih? Masa sih? Masa sih? Oke. Udah kayak gitu kan? Kita kan langsung tenang lagi gitu. Lalu kita bilang kayak gitu. Terus gimana ya Tuhan gitu. Waktu saudara itu dengan sikap hati yang melembut gitu ya. Tenang, nangis gitu. Seandainya engkau ada di sini Tuhan. Tentulah adikku nggak mati, kata Maria gitu ya. Seandainya engkau ada di sini Tuhan. Saudara, ketika dalam keadaan seperti itu dia rasanya sudah melihat Maria itu sudah rasanya gimana gitu ya. Saudara, bangkit langsung Tuhan. Ayo, di mana kamu taruh dia? Udah gak ada lagi saudara, gak ada lagi debat saudara. Gak ada lagi debat di situ saudara. Saudara, kalau saudara mau ini ya, tidak ada manusia atau makhluk apapun di dunia ini yang seperti kepribadian Tuhan. Kalau manusia itu masih bisa mengingat segala kesalahan kita, siapapun dia masih bisa. Tapi Tuhan sudah dihapusnya semua. Setiap orang yang datang dengan tulus kepadanya, semerah apapun dosanya, sudah jadi putih seperti salju. Nggak diingatnya. Enggak. Gak ada masalah dengan itu. Dia nggak bilang begini. Dia sudah nggak gini. Gigi ganti gigi. Mata ganti mata. Enggak. Itu yang dulu. Oh karena aku sudah melakukan ini. Maka aku harus menuai apa yang. Bukan masalah kita itu menuai apa yang kita lakukan. Kalau kita itu harus masih menanggungnya lagi. Berarti pengorbanan Tuhan itu sia-sia. Jadi kita menjalani itu bukan karena kita bayar utang kita, karena kita dulu sudah menipu orang, bukan. Enggak, jangan tuduh dirimu. Jangan engkau bersepakat dengan iblis untuk menghukum dirimu sendiri. Pandanglah Tuhan, dengarkanlah firman-Nya. Justru dia menunjukkan semua segala kerusakanmu itu supaya engkau bisa datang kepada dia. Marilah kepadaku. Jangan engkau bingung dengan kehidupanmu. Jangan selalu bertanya, kenapa sih harus kayak gini Tuhan? Jangan tanya. Here I am.
ini aku. Kalau aku katakan, jadilah tenang, cukup engkau menenangkan dirimu. Sekarang bangkitlah engkau. Katakan kepada dagingmu, mulai saat ini, bencilah dagingmu. Bencilah iblis yang selama ini menipu engkau. Bangkitlah dengan satu kesadaran. Jangan lagi jadi anaknya iblis. Jangan mau. Ya. Dengan kayak gitu. Jadi itu artinya, marilah kepadaku. Yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Waktu engkau lega, ya, segala sesuatu mulai tumbuh. Tunas yang baru mulai muncul. Tunas itu bertumbuh. Karena sekarang engkau sudah memiliki tanah yang subur. Tidak ada lagi kerikil-kerikil. Tidak ada racun-racun di tanah itu. pH-nya sudah cukup. Maka akan bertumbuh. Engkau akan melihat taman yang indah. Engkau akan melihat negeri yang berlimpah susu dan madu. Ya. Nah, gak usah lari. Gak usah. Tuhan ada di sini. Sesederhana itu. Dia memenuhi segala sesuatu. Ya. Nikmatilah Tuhan. Dengarkanlah dia. Itu aja. Dengerin dia baik-baik. Ikutin. Ketika kegelisahan datang, ketakutan datang, sudah bangkit. Nggak bisa. Ketika ada pikiran-pikiran, gimana kalau kayak gini, gimana kalau kayak gini. Stop. Engkau mesti berani men-stop segala pikiran-pikiran yang datang itu. Hanya itu, sikapmu. Percayalah bapakmu punya banyak sekali uang. Dan itu uang itu saudara mau dikumpulkan seluruh uang di seluruh dunia itu. Itu cuman kertas dan itu cuman angka. Jadi kalau engkau lihat di rekeningmu misalnya tinggal 57.000 gitu misalnya gitu. Kalau engkau lihat di situ kan. Coba gini, coba di situ, kamu lihat di handphone itu, coba tambahkan aja, suka kamu tambahin di depannya ini, karena itu cuma angka, itu cuma angka aja kok, dan nggak ada kalkulator atau apapun yang bisa menampung uangnya Tuhan, nggak bisa. Well cuman nambah aja satu lagi angka atau 2 digit lagi di depan sini. Nilainya kan sudah ini kan. Sesederhana itu. Oke? Jadi jadilah tenang. Tapi tahukah saudara, walaupun ini lucu-lucuan, karena saya sudah melihat cara Tuhan itu saudara. Dan saya lihat bagaimana setiap kali Tuhan punya kebutuhan, selalu ada. Iya kok memang iya harusnya kayak gitu. Jadi pohon aja, pohon ara yang gak berbuah. Gak berbuah dia. Bayangkan pohon ara, bukan Tuhan Yesus yang tanam dia. Ceritanya gitu kan waktu. Tapi kan bapaknya kan yang ini dia gitu. Bayangkan pohon, boleh dikatakan, iya orang gimana gak ada yang kasih aku pupuk buah gitu kan. Dia gak bisa salahkan kayak gitu. Pokoknya ketika aku lewat kamu gak berbuah, aku lagi lapar kamu gak berbuah, kau terkutuk katanya. Kejam kali. Pohon loh saudara.
Iya, seperti itulah kedaulatan Tuhan gitu loh. Jadi pohon itu nggak bisa bilang kayak gini. Memang dia nggak bisa bilang kok. Iya, tapi kan nggak ada. Yang mah nggak ada di tanah ini yang bisa menghasilkan aku. Nggak bisa. Salahmu, katanya. Waduh, engkau kau berikan aku kemampuan untuk itu, ya nggak bisa gimana? Salahmu, katanya. Kenapa kamu berdaun aja, katanya? Kamu nggak berbuah. Aku lagi lewat di sini. Ih, segitunya loh, saudara. Kira-kira kayak gitu loh, saudara. Kalau engkau itu anak Allah, tapi nggak perlu engkau pakai semua itu gitu. Engkau mesti menyembunyikan dirimu. Tapi untuk tahap ini, ketika kita tenang semuanya. Sibuk sekali malaikat itu menolong kita, saudara. Kalau saya dengar ceritanya kemarin, nonton gitu ya, sampai itu sudah dibicarakan sampai kayak gini. Hebat juga ya. Ternyata kayak gini sampai bikin gempar juga ya. Keren itu. Ketika saya dengar cerita saya diam-diam dalam hati. Keren kali ya Tuhan ini ya. Iya, saya itu dalam hati itu ketawa-ketawa gitu ya. Iya ya. Udah kayak gini pun masih bisa kayak gini ya. Saudara mesti lihat pekerjaan Tuhan itu. Amin. Ya. Engkau bisa menggoncangkan perusahaan besar. Nah, itu Tuhan loh. Ya. Puji Tuhan. Kita lanjutkan besok. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Bersyukur pagi hari ini. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Tuhan, kami sangat bersyukur ada di sini. Kami aman dalam Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Sukacitamu sepanjang hari ini memenuhi kami semua. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin. Baik.